Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sharing pada teman-teman sambil menikmati jalan-jalan di ibu kota ya. Ini di Jakarta, kebetulan ada acara keluarga. Nah ini masih di Jakarta sore ini ya. Insya Allah nanti malam pulang. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya ingin bawakan topik yaitu melatih mental ya, melatih mental untuk menjadi lebih berani dalam menghadapi khususnya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was yang sering dipicu oleh anxiety psikosomatik kita. Mudah-mudahan lewat sharing ini bisa membantu teman-teman ya untuk memberikan motivasi, memberikan semangat ya, agar kita semua yang mengalami gangguan ini menjadi cepat sembuh. Nah untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik menjadi semakin komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik, terlepas dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini jadi cara melatih mental ya, khususnya kita yang masih mengalami anxiety psikosomatiknya, dimana kadang kita sering merasakan cemas yang berlebihan atau anxiety disorder. Kadang kita juga merasakan ketakutan berlebihan sehingga akhirnya kita menjadi takut keluar rumah ya, takut bergaul dengan banyak orang, takut bepergian ya, sehingga akhirnya kita menjadi susah untuk bangkit ya ketika itu sensasi-sensasi seperti itu masih melekat ya. Nah untuk itu ada beberapa tip ya nanti yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman supaya kita menjadi lebih berani ya, lebih berani, akhirnya kita menjadi lebih kuat ya dalam menghadapi gangguan ini, dan akhirnya kita menjadi lebih cepat membaik. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada tip-tipnya bagaimana caranya supaya kita itu menjadi bermental baja ya, mentalnya semakin kuat. Nah itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama adalah latihan mental itu bisa yang pertama dengan media makan ya, makanan ya. Nah dulu saya pernah mengalami takut makan ya. Nah ternyata itu ketakutan paling mudah dihilangkan ya, tentang takut makan. Itu bisa untuk latihan yang pertama. Jadi latihan pertama adalah berani makan ya. Kalau kita masih sering merasakan ketakutan, merasa kecemasan, tidak percaya diri, nah itu latihnya pertama dengan berani makan. Jadi makan apa saja ya. Jadi kalau yang tadinya masih mantang, nah itu usahakan hentikan mantang, kemudian diganti istilahnya jangan mantang, tetapi cukup makanan-makanan yang sensitif kita kendalikan seperti itu saja. Artinya kita tidak perlu mantang ekstrim,
tetapi kita cukup mengendalikan porsinya. Jadi kita bisa boleh makan apa saja, contohnya makan gorengan, makan katakanlah daging, ya itu juga nggak apa-apa, yang penting jangan kebanyakan. Nah, karena apa? Karena makanan-makanan itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita ya, sehingga ketika kita mantangnya terus-terusan, selain rasa ketakutan kita itu juga menjadi bertambah ya, akhirnya kita menjadi tidak sembuh-sembuh. Nah itu juga ini apa, kita menjadi tidak punya keberanian ya. Maka itu sebagai latihannya pertama adalah berani makan ya. Jadi artinya kalau kita masih mantang itu rubah, jangan istilahnya mantang, tetapi cukup makanan pantangan itu hanya dikendalikan saja. Nah itu yang pertama ya. Nah kemudian tip yang kedua, agar kita mental kita kuat ya, kita akhirnya menjadi ini apa, mudah percaya diri, yaitu adalah latih kita untuk berani keluar rumah ya. Berani keluar rumah, syukur nanti semakin lama kita menjadi semakin jauh ya, semakin jauh bepergiannya itu. Karena apa? Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatik itu paling nyaman ya rasanya pada saat di rumah ya, saat di rumah. Bahkan kadang kita takut untuk bepergian kemana-mana ya. Nah akhirnya kita ya ketakutannya masih melekat terus kalau itu tidak dilatih. Karena apa? Untuk melatih ketakutan itu ya dengan keberanian, dengan keberanian. Maka untuk tahap yang kedua ya, tip yang kedua itu latih berani keluar rumah dulu ya. Nah biasanya kan kita sukanya paling nyaman di rumah, hanya tiduran, duduk-duduk, paling nonton televisi. Nah ketika seperti itu ya, selain tubuh juga menjadi kurang membaik, nah itu secara mental kita juga, ketakutan kita akan menjadi melekat di situ. Nah maka dari itu ini tip yang kedua, yaitu berani keluar rumah. Nah itu mulai dari trek yang terdekat dulu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau yang masih baru latihan ya, latihan pertama ya, tentunya mulai dari yang terdekat dulu lah. Kita hanya sekedar keluar di samping rumah, mungkin jalan-jalan di halaman rumah, di samping rumah, kemudian baru setelah itu agak ini kuat, nah kemudian keluar agak jauh ya, kita ke jalan ya, mungkin jalan-jalan seperti itu. Nah setelah di jalan agak berani dan secara fisik juga kuat, nah mungkin meningkat lagi ya, meningkat lagi ke tempat yang agak jauh. Nah seperti itu terus ya, yang penting ada progres ya. Kalau ada progres itu lama-lama bisa menjadi akhirnya sembuh total, akhirnya kita berani. Contohnya seperti saya ini saat ini ya, ini sampai ke Jakarta dari Jawa Tengah kan luar biasa ya. Ini sudah perjalanan dari kemarin ya, waktu hari Jumat, berarti sudah 2 hari ya. Nah itu ini untuk melatih mental juga teman-teman ya, melatih mental kita bepergian, dan ternyata itu mampu, nggak apa-apa itu loh. Jadi memang caranya memang harus dilatih, tetapi kalau setiap ada kesempatan, ada event tidak kita gunakan sebagai latihan, ya sudah, akhirnya kita menjadi orang yang memiliki ketakutan seterusnya seperti itu. Nah jadi tracknya itu bisa ditambah sesuai dengan jam terbangnya. Kalau bisa itu semakin jauh, semakin jauh. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Dan itu pasti bisa kalau teman-teman itu bertahap itu loh. Jadi kita, bayangan kita itu karena kita sudah sembuh, sudah normal, sehingga secara mental ya harus kita kembalikan lagi seperti dulu lagi lah, seperti dulu lagi sebelum mengalami gangguan asam lambung inisiatif psikosomatik kan, kita berani kemana saja. Nah seperti itu, jadi cara melatihnya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, kalau tadi adalah kita berusaha
keluar rumah ya, termasuk semakin lama menjadi semakin jauh, itu untuk melatih keberanian. Nah, kemudian yang ini ketiga ya, kita berusaha melakukan kegiatan yang sifatnya itu multi ya, jadi multi kegiatan. Semakin banyak ragam kegiatan yang bisa kita ikuti, kita lakukan, itu keberanian kita juga menjadi bertambah, karena ternyata kita mampu melakukan aktivitas apa saja gitu loh. Artinya tidak hanya kegiatan yang bersifat katakanlah fisik ya, tapi kadang ya kegiatan yang bersifat psikis pun. Nah, itu kita coba juga teman-teman ya. Jadi caranya yaitu melekat dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, ini agak macet teman-teman ya. Jadi kita agak rileks dulu nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi usahakan supaya kita lebih cepat menjadi pemberani ya. Kegiatan apapun, nah itu kita ikuti ya. Kegiatan apapun kita ikuti. Entah itu kegiatan yang sifatnya mungkin organisasi, entah itu kegiatan yang bersifat profesi, entah itu kegiatan yang bersifat sosial di masyarakat ya. Nah, itu ikuti saja. Apalagi sekarang dengan ini di bulan Agustus ya, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus ini kan banyak sekali kegiatan ya, apalagi kita yang tinggalnya di kampung-kampung ya, itu cocok sekali itu buat menguatkan mental ya. Jadi di sana kadang banyak lomba-lomba, banyak kegiatan yang tadinya tidak pernah dilakukan. Nah, itu ikuti saja ya. Itu kalau kita mampu berarti kita ya secara mental kita sembuh ya, sembuh karena kita bisa mengikuti beberapa kegiatan itu seperti itu. Jadi semakin kegiatan bervariasi kita bisa mengikuti, nah artinya kita secara mental sudah membaik, secara fisik pun sebenarnya juga sudah membaik. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu ya, jadi lakukan beberapa kegiatan, semakin beragam itu adalah semakin baik itu. Nah, kemudian yang keempat ya, ini secara untuk menenangkan pikiran, menenangkan mental, kita kan kadang butuh sandaran ya. Nah, untuk itu ini lebih banyak kita melakukan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Artinya kita lebih mendekatkan diri teman-teman ya. Dengan kita lebih mendekatkan diri ya, kita menyatu dengan Sang Pencipta ya. Mungkin selalu berusaha meningkatkan ibadah kita, meningkatkan doa-doa kita, mungkin dengan ritual-ritual agama, mungkin dengan berzikir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa dekat ya, dekat dengan Sang Maha Pencipta, dan sesungguhnya kita ya memang menyatu ya. Cuma kadang kesadaran kita yang kadang belum timbul itu seperti itu. Nah, ketika kita sadar itu, sebenarnya kita nggak perlu takut lagi ya. Yang ngapain harus takut, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang itu selalu bersama kita dan selalu menjaga kita itu loh. Maka dari itu ya sudah, dengan istilahnya kita berpikir sadar seperti itu, kita yakin saja. Jadi Allah selalu melindungi kita ya, selalu memberikan jalan terbaik ya buat kita. Nah, maka dari itu ya sudah, kita percaya diri saja ya, percaya diri, dan pasti insya Allah itu juga bisa ya. Itu cara istilahnya melatih ya, agar kita menjadi pemberani kembali teman-teman ya. Dengan seperti itu ya sudah, kita percaya diri saja apa yang kita lakukan. Yang penting dengan istilahnya itikat baik ya, itu pasti akan diridhoi, istilahnya seperti itu ya. Termasuk ketika kita istilahnya kita selalu mendekatkan diri, apa-apa yang kita rasakan yang tadinya penuh dengan
kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, itu pun akan terkikis menghilang. Sehingga akhirnya kita menjadi pemberani kembali ya. Ya minimal seperti dulu ketika kita belum mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatik itu. Dan itu pasti bisa. Maka buat teman-teman tidak perlu pesimis ya, tidak perlu berkecil hati ya, pasti akan disembuhkan. Jadi badai pasti berlalu lah. Pokoknya kita ada ikhtiar ya, kita menjaga semangat, kita berusaha bangkit, itu pasti bisa. Jadi ini hanya permasalahan proses saja ya. Jadi memang untuk sembuh itu kadang bisa ada yang cepat, ada yang lambat, itu tergantung prosesnya. Nah proses itu tergantung diri kita sendiri yang mengeksekusinya ya. Kalau diri kita sendiri memang rajin ya, rajin melakukan terapi-terapi, metode-metode penyembuhan ya, saya kira semuanya akan lebih cepat ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah maka untuk itu silahkanlah kita, khususnya teman-teman yang masih mengalami gangguan-gangguan ini ya, supaya kita tingkatkanlah semangat kita, apalagi yang masih memiliki rasa ketakutan-ketakutan ya. Nah itu latih saja dengan tip-tip yang seperti tadi saya sampaikan, insya Allah itu akan menjadi cepat membaik. Itu teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir, agar semua istilahnya ikhtiar kita itu bisa berjalan dengan mudah ya, dengan santai, rileks ya. Nah itu lakukan saja juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya relaksasi ya. Relaksasi itu kegiatan yang menyenangkan lah ya. Contohnya kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hobi ya. Nah itu akan juga mendukung ya, mendukung karena dengan kita bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan itu menjadi pertama juga menjadi lebih semangat, kemudian kita ada rasa kebahagiaan. Nah itu sangat menguntungkan. Nah itu silahkan saja ya, lakukan kegiatan-kegiatan relaksasi. Relaksasi tidak hanya melalui kegiatan ya, tetapi juga bisa kita masif, tapi bisa hanya contohnya mendengarkan lagu yang menyenangkan ya, mendengarkan ceramah-ceramah ini apa rohani, itu pun juga sudah membuat kita rileks ya. Termasuk kita misalkan meditasi, itu pun juga merilekkan pikiran-pikiran kita, akhirnya menjadi proses kebangkitan kita itu menjadi lebih cepat teman-teman. Nah itu teman-teman ya, ini saya sudah hampir sampai ke tujuan ini teman-teman ya. Iya, ini agak macet juga. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya pokoknya kita harus bersemangat berjuang lah, berjuang sesuai dengan ini tekanan-tekanan diri kita yang selama ini masih belum membaik itu apanya ya. Kalau misalkan secara mental kita belum kuat, ya udah mental kita latih. Contohnya seperti tip-tip tadi untuk melatih keberanian. Kalau memang yang masih belum membaik fisik kita ya, kadang kita masih merasa lemes, kita ini apa, ngomong sedikit saja sudah ngos-ngosan ya, gerak sedikit kadang sudah gemeteran. Nah itu pun harus dilatih juga, cuma memang tipnya beda. Kalau yang tip secara fisik ya itu ada tersendiri, yang sebetulnya di video-video saya yang lalu juga sudah saya share, yaitu silahkan ditonton kembali. Tapi poinnya untuk kali ini ya, istilahnya kita menguatkan secara mental kita, khususnya yang tingkat keberaniannya itu kadang belum begitu percaya diri ya. Itu baik teman-teman ya, itu dulu yang saya sampaikan. Kebetulan ini di perjalanan ini saya sudah agak sampai ke tujuan ya, jadi ini saya akhiri saja. Kemudian nanti lain waktu kita sambung lagi ya.
Mudah-mudahan ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama saya bisa berkunjung lagi ke Jakarta. Dan ini salam semua ya buat teman-teman yang khususnya di Jakarta dan sekitarnya ya. Baik, itu dulu, sekian, terima kasih ya atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.